Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Semoga pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah, juga senantiasa terlimpah dengan berkah, rahmat, dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi cerita atau berbagi informasi atau keterangan bersama pemirsa sekalian untuk membahas salah satu topik yang saya kira sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu bahwa di antara akhlak seorang muslim adalah senantiasa menjaga lidah dan tangannya untuk tidak mengganggu orang lain. Karena itu, pada episode kali ini, izinkan kami membahas sebuah topik bahwa seorang muslim sejati tidak pernah mengganggu orang lain dengan ucapan maupun tindakannya. Pemirsa sekalian, dasar utama dari topik ini adalah sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi," yang artinya bahwa orang muslim itu adalah orang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis ini menjelaskan atau menegaskan bahwa salah satu ciri dari keislaman seseorang adalah selalu menjaga lisan dan tangannya dari ucapan dan tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Dengan kata lain, bahwa keislaman seseorang itu tidak semata-mata dilihat atau diukur dari amal-amal ibadah ritualnya, misalnya sholatnya, puasanya, tahajudnya, dan lain sebagainya, tapi juga diukur dari perilaku-perilaku sosial dalam kaitan muamalah ma'an nas, kehidupan dan pergaulan antar sesama. Apakah dia juga menjaga etika Islam, moral Islam dalam pergaulan, atau tidak. Dan hadis ini menjelaskan bahwa di antara tanda keislaman seseorang adalah manakala ia mampu menjaga lidah dan tangannya dari tindakan-tindakan yang bisa mengganggu orang lain. Ini adalah berangkat dari kata Islam itu sendiri yang memiliki dua pengertian pokok. Salah satunya aslama yuslimu, itu berarti tunduk atau patuh, dan itu kaitannya adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Tapi Islam itu juga berarti dari atau diambil dari kata-kata salam. Salam itu adalah bisa berarti damai, bisa juga berarti keselamatan. Sehingga hadis Rasulullah ini tadi menyatakan bahwa seorang muslim itu dikatakan muslim jika mampu memberikan keselamatan atau kedamaian kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, para pemirsa sekalian, apa rincian dari gangguan lisan dan tangan ini? Pertama-tama kita akan mencoba untuk membahas tentang gangguan lisan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim terhadap sesamanya. Gangguan lisan itu misalnya adalah ucapan-ucapan yang kasar, juga mungkin menyebar fitnah, bisa juga melakukan ghibah, menggunjing,
bisa juga menyampaikan umpatan, caci maki, atau juga mungkin perkataan-perkataan dusta yang kemudian bisa menyakiti atau merugikan orang lain. Nah, semua tindakan-tindakan lisan tadi atau perkataan-perkataan lisan tadi, baik perkataan kasar, fitnah, ghibah, umpatan, cacian maupun perkataan dosa, itu semuanya dapat menyakiti orang lain. Bahkan bisa melukai hati seseorang lebih dari luka fisik. Sehingga ada peribahasa, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Artinya ucapan seseorang itu bisa menimbulkan luka yang jauh lebih parah dan jauh lebih mendalam daripada luka yang disebabkan oleh senjata tajam. Beberapa contoh kecil yang mungkin bisa menggambarkan gangguan lisan, misalnya merendahkan orang lain karena cacat fisiknya atau kekurangan mentalnya atau karena status sosialnya mungkin dianggap rendah atau mungkin latar belakangnya yang kurang bagus dan sebagainya, dengan kalimat-kalimat yang bernada sinis atau menyakitkan hati. Gangguan lisan bisa juga berupa hinaan seseorang, baik secara langsung dengan lidah, dengan lisan, atau juga melalui media. Apalagi zaman sekarang, hinaan atau mungkin penyampaian pikiran, perasaan, itu tidak semata-mata harus dilakukan secara verbal dengan lisan, tapi dengan maraknya media sosial juga bisa diartikan sebagai sarana untuk penyampaian umpatan atau dusta dan sebagainya. Sehingga menghina atau ucapan-ucapan yang tidak baik, baik itu secara verbal ataupun melalui media, itu termasuk hal-hal yang bisa mengganggu orang lain. Selain itu, termasuk gangguan lisan adalah melakukan ghibah atau menggunjing atau gosip tentang orang lain yang mungkin informasinya itu belum tentu benar, atau meskipun benar, dia menceritakan atau membahasnya dengan orang lain yang jika orang lain itu mendengarnya, dia akan merasa tidak menyenangi apa yang dilakukan oleh orang itu. Para pemirsa sekalian, itu sudah beberapa contoh tentang apa yang bisa mengganggu dari seseorang dari lisannya. Nah, terkait hal ini, menyakiti orang lain dengan lisan atau ucapan dalam agama Islam tentu saja tidak dibenarkan. Bahkan dalam kehidupan, ketika seseorang itu melakukan ucapan atau perkataan yang tidak baik atau yang bisa menyakiti orang lain, itu bisa berdampak negatif, baik untuk orang lain, termasuk juga untuk diri yang bersangkutan. Orang lain tentu saja merasa dirugikan, merasa disakiti, merasa dizalimi dengan ucapan-ucapan yang tidak baik tersebut. Tetapi pada akhirnya, semua dampak buruk tadi itu akan juga kembali kepada pelakunya sendiri. Karena setiap ucapan yang tidak benar yang disampaikan oleh seseorang, itu juga akan menimbulkan reaksi negatif, dan reaksi itu akan menimpa kepada orang yang berbuat jahat. Ketika kita memfitnah seseorang, mencaci maki, menghina orang, maka akan muncul kebencian terhadap orang yang menyampaikan ucapan-ucapan yang jahat tersebut. Dan itu secara otomatis akan merugikan pelakunya sendiri. Belum lagi jika kebencian atau amarah itu diekspresikan dalam tindakan-tindakan yang lebih keras, itu juga akan merugikan si pelaku ucapan-ucapan kotor atau ucapan-ucapan kasar yang berbau hinaan, dusta, dan lain sebagainya.
menurut beberapa dalil yang bisa kita pelajari, apa dampak atau akibat dari ucapan yang tidak benar tersebut. Dalam hal ini yang pertama, dampaknya adalah akan mengundang murka Allah. Dan pada akhirnya jika Allah murka, Allah akan memberikan hukuman, dan hukuman itu adalah neraka. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda bahwa ucapan yang kita sampaikan, jika itu mengandung murka Allah, maka karena ucapan itu kita bisa terjerumus ke dalam neraka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, sesungguhnya seorang hamba itu akan mengucapkan kata-kata yang ia tidak anggap penting, yang mungkin ia anggap remeh. Namun, kata-kata itu membuat Allah murka. Sehingga, ia dengan kata-kata itu akan terjerumus ke dalam neraka. Hadis ini menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan, tetapi jika mengandung hal yang dimurkai oleh Allah, yang mungkin dalam anggapan kita itu hal yang remeh, tapi kita harus tahu bahwa ucapan-ucapan atau kata-kata yang mengandung murka Allah atau yang menyebabkan murka Allah itu akan bisa menyebabkan Allah menghukum kita dengan neraka jahanam. Ini berarti dampak dari perkataan yang tidak baik, perkataan buruk, itu bisa membawa kita kepada neraka. Kemudian, dampak lain dari perkataan yang tidak baik adalah kita akan terhalang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis yang pertama tadi, ucapan-ucapan yang tidak baik yang dimurkai oleh Allah itu bisa membawa kita ke neraka. Hadis yang lain menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak baik itu bisa menghalangi kita untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Rawahu Muslim. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, ini artinya seseorang tidak akan masuk surga jika tetangga-tetangganya, orang di sekelilingnya itu merasa terganggu dari orang itu. Baik gangguan itu gangguan lisan ataupun gangguan-gangguan tindakan. Nah, jadi di sini umum. Jadi tidak akan masuk surga orang yang tetangga-tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan orang itu. Dengan kata lain, seorang muslim itu adalah orang yang memberikan kedamaian, keselamatan, dan keamanan kepada sekelilingnya. Dan bukan orang yang justru menciptakan kegaduhan dan gangguan kepada tetangga-tetangga di sekitarnya. Kemudian, bahaya yang lain adalah ucapan-ucapan yang tidak baik itu bisa juga merusak amal-amal soleh yang sudah kita lakukan. Kita mungkin sudah banyak melakukan amal soleh, ibadah, puasa, dan sebagainya. Tapi ketika bersamaan dengan itu kita juga melakukan hal-hal yang buruk, mencaci, memaki, menghina, menuduh, memfitnah, dan sebagainya, maka itu, perbuatan-perbuatan jahat itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis
bahwa Rasulullah suatu saat bertanya kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Seorang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang tidak memiliki uang dan kekayaan sama sekali. Maka kemudian Rasulullah bersabda, menjelaskan bahwa muflis dalam konteks ini bukan seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, pahala zakat, dan pahala kebaikan-kebaikan yang lain. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tetapi pada saat yang sama, ia juga datang pada hari kiamat itu dengan sejumlah dosa dan kesalahan. Karena dia sebelumnya telah memaki seseorang, telah menuduh seseorang berbuat jahat, telah memakan harta orang lain, juga telah menumpahkan darah orang lain secara tidak benar, telah memukul orang lain. Jadi dia hadir pada hari kiamat dengan pahala sejumlah amal kebajikan, tapi juga membawa dosa-dosa yang diakibatkan oleh lidahnya dan juga tindakannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Disitulah akan terjadi pelunasan hutang tentang dosa dan pahala. Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Akhirnya pada hari kiamat kelak, seseorang yang telah dianiaya atau mendapat gangguan buruk dari orang tersebut akan diberikan sebagian dari pahala kebaikannya, dan juga orang lain yang pernah dianiaya atau pernah disakiti itu juga akan diberi pahala dari kebaikan orang tersebut, sampai akhirnya mungkin pahala kebaikannya akan habis jika dosa-dosanya begitu banyak. Maka kemudian setelah itu fa'in faniyat hasanatuhu, seandainya dalam rangka melunasi hutang-hutang dosa tadi itu pahala yang dia kumpulkan habis, qabla ayyuqdha ma alaihi, sebelum dia bisa melunasi apa yang menjadi tanggungan dosa kepada orang lain, maka ukhidha min khotoyahum, akhirnya dosa orang-orang yang pernah disakiti itu akan diberikan kepada orang yang pernah menyakiti tersebut, dan karena dia lebih banyak dosa daripada pahala, akhirnya faturihat alaihi, kemudian dicampakkan kepada orang itu, summa turiha finnar, kemudian dia, orang itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi inilah yang akan terjadi pada hari akhir nanti, di mana orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepada orang lain, baik dengan ucapannya maupun tindakannya, maka nanti pahala kebaikannya akan digunakan untuk melunasi dosa-dosa yang telah dia lakukan kepada orang-orang tersebut. Tapi kalau pahala yang dia miliki dari kebaikannya sudah habis, dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan diberikan kepada dia. Sehingga kalau posisi dia akhirnya mengumpulkan dosa lebih banyak daripada pahala kebaikannya, maka ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Inilah akibat dari orang yang tidak bisa menjaga lisannya dan juga amal perbuatannya sehingga mengganggu orang lain. Pemirsa sekalian, dampak yang lain, bahaya yang lain adalah bahwa orang yang tidak bisa menjaga lidahnya
dan juga tangannya, itu otomatis menunjukkan tingkat keimanan dan keislamannya yang tidak baik. Sehingga dalam hadis tadi dinyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dikatakan muslim yaitu jika dia memberi keselamatan kepada orang-orang muslim yang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Artinya, jika ada seorang muslim secara formal, tetapi dia masih mengganggu orang lain, tidak memberikan keselamatan dan keamanan kepada orang lain di sekitarnya, maka dia bukan seorang muslim yang sejati, bukan muslim yang baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda bahwa di antara tanda keimanan seseorang itu yaitu tidak menyakiti tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir, fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka atau hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Artinya, menyakiti tetangga itu adalah bukan tanda orang yang beriman. Karena itu, dalam hadis tadi, lanjutannya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Artinya, kalau kita tidak ingin mengganggu orang lain dengan lisan kita, maka sifat orang muslim itu ya senantiasa berkata yang baik. Dan kalau tidak bisa berkata baik, dia akan lebih memilih untuk diam. Dan itu adalah perintah Rasulullah dalam hadis tersebut, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia senantiasa berkata yang baik. Atau kalau tidak mampu berkata baik, dia hendaklah diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa sekalian, inilah keterangan tentang salah satu di antara akhlak seorang muslim, yaitu tidak mengganggu orang lain dengan lisannya atau lidahnya. Untuk episode ke depan, kita akan membahas tentang akhlak muslim yang kedua, yaitu bahwa ia tidak akan mengganggu orang lain dengan tangannya atau tindakannya. Terus ikuti sajian kami dalam channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.